Halo Sobat USU yang berkarakter bintang. Kali ini kita akan mengenal salah satu kebijakan Mendikbudristek RI, Bapak Nadiem Anwar Makarim, yang dikeluarkan pada awal tahun 2020, yaitu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau dikenal dengan istilah MBKM merupakan representasi kemerdekaan belajar yang bermakna memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dalam birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Adapun tujuan dari kebijakan MBKM meningkatkan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri, serta untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal. Lebih lanjut, kebijakan MBKM bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Hak belajar 3 semester di luar program studi atau yang disebut dengan Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari MBKM yang memberikan dampak signifikan terhadap mahasiswa karena adanya transformasi terhadap paradigma proses pembelajaran melalui 8 program Kampus Merdeka, yaitu 1. Pertukaran pelajar, 2. Magang atau praktik kerja, 3. Asistensi mengajar di satuan pendidikan, 4. Penelitian atau riset, 5. Proyek kemanusiaan, 6. Kegiatan wirausaha, 7. Studi atau proyek independen, 8. Membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Mari kita kenal satu persatu program tersebut. 1. Pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar merupakan bentuk kegiatan belajar yang bisa dilakukan dalam 3 bentuk. 1. Bentuk pertukaran pelajar antar program studi pada perguruan tinggi yang sama. 2. Pertukaran pelajar dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda. 3. Pertukaran pelajar antar program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang berbeda pula. Secara daring maupun luring, di dalam ataupun di luar negeri. Wow, keren kan? Jelas dong, karena pertukaran pelajar ini bertujuan untuk membentuk sikap mahasiswa yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain, serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Adapun beberapa program pertukaran mahasiswa yang saat ini sedang dilakukan adalah 1. Pertukaran mahasiswa merdeka, 2. International Credit Transfer, 3. Indonesian International Students Mobility Awards atau ISMA, dan yang keempat adalah beasiswa Mendikbudristek Merdeka Belajar untuk Semua, dan lain sebagainya. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari
bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tangguh dalam keberagaman, bangsa yang bahagia. Selama ini memang sudah ada program magang yang dilakukan oleh mahasiswa di dunia industri. Akan tetapi, program magang biasanya berjangka pendek sehingga tidak cukup memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Nah, program magang di MBKM sendiri atau yang lebih dikenal dengan magang bersertifikat, mahasiswa magang akan mendapatkan pengalaman bekerja di Mitra Iduka selama 1-2 semester penuh di perusahaan yang diakui oleh Kemendikbudristek. Menerima sertifikat kompetensi dari Mitra Iduka setelah selesai magang, bahkan uang saku dan biaya hidup selama magang akan disubsidi oleh Kemendikbudristek. Jadi penasaran kan seperti apa serunya belajar langsung di tempat kerja, experiential learning, mendapatkan hard skill maupun soft skill. Di sisi lain, industri juga mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung direkrut, sehingga mengurangi biaya rekrutmen dan training awal atau induksi. Jadi nggak sabar pengen magang ya. Dunia kerja terus berubah, mendatangkan tantangan baru bagi mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi. Dalam dunia kerja, mendapati banyaknya perubahan dalam waktu singkat itu sudah biasa. Satu, kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan teknologi yang ada. Jadi ada program per modul ini membantu anak-anak supaya bisa lebih mendalami beberapa bidang yang mereka merasa lebih menarik. Dengan hadirnya para peserta magang di tempat kami, ini menciptakan ruang belajar yang baik, bukan saja untuk para pesertanya, tetapi juga untuk environment daripada perusahaan kami. Karena saya percaya keberagaman dari tiap-tiap pelajar akan menghasilkan kolaborasi yang inovatif yang akan berdampak besar pada perkembangan Indonesia. Kemendikbudristek hadir untuk memberdayakan mahasiswa dalam menghadapi kebutuhan industri masa depan dengan program terobosan magang dan studi independen bersertifikat. Selama 1-2 semester, mahasiswa dapat melakukan magang dan studi independen di perusahaan kelas dunia dengan bimbingan mentor full-time dan kegiatan dalam kelompok. Untuk semester ganjil 2021, Kemendikbudristek telah bermitra dengan lebih dari 160 perusahaan ternama untuk menyediakan program yang inovatif, memasok praktik industri terbaik dengan kurikulum yang dirancang khusus untuk kampus Merdeka. Sehingga tersedia 15.000 lebih lowongan magang dan 5.000 lebih lowongan studi independen. Program-program mencakupi topik pembelajaran menarik dan terdepan seperti Artificial Intelligence, Machine Learning, Robotics, Cyber Security, dan Digital Product Development. Kesempatan untuk berpartisipasi terbuka bagi semua mahasiswa, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta di seluruh Indonesia. Daftar sekarang di platform Kampus Merdeka. Raih kemerdekaan untuk membentuk masa depan yang sesuai dengan aspirasi karirmu. Seperti yang kita ketahui, di tengah berupaya memperbaiki mutu pendidikan nasional, kita dihadapkan pada pandemi. Tantangan yang kita hadapi besar sekali, khususnya bagi adik-adik yang duduk di bangku sekolah dasar. Sebagian besar dari mereka harus belajar dari rumah, juga tidak bisa bertemu dan bermain dengan teman-temannya. Oleh karena itu, melalui Kampus Mengajar 2021, saya ingin menantang kalian untuk juga mengatakan, saya mau. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktik mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil. Tujuan kegiatan ini adalah 1. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan. 2. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan
serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. Saat ini, kampus mengajar sendiri sudah sampai batch kedua. Sama seperti program lainnya, mahasiswa juga mendapatkan uang saku selama pelaksanaan program. Wah, kebayang ya betapa beruntungnya kita bisa bermanfaat bagi orang banyak melalui transfer ilmu dan juga dapat beasiswa. Kegiatan penelitian mencakup segala bidang baik sains maupun sosial humaniora. Dapat dilakukan oleh mahasiswa di lembaga riset seperti LIPI, BRIN, Lapan, NASA, perguruan tinggi, atau pusat penelitian lainnya di bawah bimbingan dosen atau pengajar. Dengan kemampuan berpikir kritis, mahasiswa akan lebih mendalami dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Ingat ya, pelaksanaan risetnya harus di bawah bimbingan supaya bisa jadi ilmuwan hebat dunia. Indonesia banyak mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dan lain sebagainya. Perguruan tinggi selama ini banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Pelibatan mahasiswa selama ini bersifat voluntary dan hanya berjangka pendek. Selain itu, banyak lembaga internasional seperti UNESCO, UNICEF, WHO, dan yang lainnya yang telah melakukan kajian mendalam dan membuat pilot project pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi foot soldiers dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya, baik di Indonesia maupun di luar negeri, melalui kegiatan MBKM ini. Dengan demikian, akan terbentuk mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, serta mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahlian masing-masing. Jadi berasa bermanfaat kan bagi masyarakat luas? Berdasarkan Global Entrepreneurship Index, pada tahun 2018, Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Sementara, menurut riset dari IDN Research Institute tahun 2019, 69,1% milenial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Sayangnya, potensi wirausaha bagi generasi milenial tersebut belum dapat dikelola dengan baik selama ini. Nah, kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai. Tertarik menjadi wirausahaan muda? Pastinya dong. Studi atau proyek independen. Ada juga nih studi independen bersertifikat Kampus Merdeka, yaitu sebuah pembelajaran di kelas yang dirancang dan dibuat khusus berdasarkan tantangan nyata yang dihadapi oleh mitra atau industri. Program ini bisa berupa kursus singkat, bootcamp, kursus daring terbuka secara besar-besaran atau MOOC, dan lain-lain. Semakin penasaran kan dengan program MBKM? Asik nih, jangan lupa asah keterampilan bahasa Inggris kalian ya, karena banyak juga kelas yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya. Wah, kesempatan yang bagus nih. Membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Kuliah kerja nyata tematik atau KKNT merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus.
yang secara langsung bersama-sama masyarakat melakukan identifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa atau daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah soft skill kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin atau keilmuan, dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan. Yang suka dengan suasana pedesaan dan bercita-cita untuk memajukan kampung halaman, sesuai banget nih kegiatannya. Keren ya program MBKM dari Mas Menteri. Tertarik? Mari ber-MBKM di Universitas Sumatera Utara. Persiapkan diri dan jangan lupa konsultasikan dengan program studi dan penasehat akademik untuk menentukan program MBKM yang sesuai dengan kamu. Persyaratan yang harus kamu penuhi: 1. Perguruan tinggi dan program studi terakreditasi. 2. Terdaftar di PDDikti. 3. Sesuai dengan semester yang diminta. 4. Memenuhi IPK minimal. Dan yang kelima, mendaftar di portal Kampus Merdeka. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi www.usu.ac.id dan semua media sosial USU, upp.usu.ac.id dan semua media sosial UPP USU. Salam Kampus Merdeka, transformation towards the ultimate.